Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan beberapa hal terkait serial Jujutsu Kaisen yang dibuat oleh GG Akutami. Dan sesuai dengan judulnya, di sini kita akan segera membahas mengenai teknik kutukan terkuat di serial Jujutsu Kaisen. Pada dasarnya, teknik kutukan dihasilkan dari sebuah energi kutukan yang dimiliki oleh setiap penyihir, yang mana energi kutukan ini tercipta dari energi negatif seperti rasa marah, kesal, kecewa, dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan energi negatif tersebut, maka seseorang akan dapat mengeluarkan beberapa teknik kutukan dari tingkat dasar maupun tingkat yang paling tinggi. Dan sebenarnya, teknik kutukan ini memiliki beragam jenis dan fungsinya masing-masing, dari mulai digunakan untuk menyerang, bertahan, dan juga untuk memulihkan diri. Jenis dari teknik-teknik kutukan tersebut diantaranya: pertama, teknik bawaan atau bisa disebut dengan bakat. Biasanya teknik ini didapatkan sejak lahir dan merupakan teknik yang tidak bisa dituruti oleh orang lain. Kedua, teknik warisan. Ini merupakan teknik yang dapat dipelajari oleh setiap garis keturunan suatu klan tertentu. Ketiga, senjata dan benda terkutuk. Dari namanya, sudah terlihat bahwa ini adalah sejenis alat yang memiliki sebuah energi kutukan, di mana alat ini bisa digunakan baik untuk melukai lawan ataupun menyegel energi kutukan dan pengguna teknik kutukan. Keempat, teknik pembalik. Seperti namanya, teknik ini dapat membalikkan efek kerusakan menjadi penyembuhan, atau dengan kata lain, ketika seseorang terluka, maka dengan tekniknya ini, dia akan dapat pulih kembali. Kelima, teknik penghalang. Ini adalah teknik manipulasi untuk menciptakan penghalang atau menutupi suatu area tertentu. Dapat digunakan untuk melindungi, menjerat musuh, dan lain sebagainya. Keenam, teknik perluasan domain. Ini merupakan teknik tertinggi dari semua teknik kutukan. Dengan menggunakan luapan energi kutukan yang jauh lebih besar, si pengguna akan dapat menciptakan ruang dimensinya sendiri. Well teman-teman, dari banyaknya jenis teknik kutukan tersebut, mengesampingkan teknik perluasan domain, teknik penghalang, teknik pembalik, dan senjata terkutuk, kali ini kita akan membahas mengenai teknik kutukan dasar dari setiap penyihir, baik itu yang didapatkan dari warisan ataupun dari bawaan bakatnya sejak lahir. Berikut adalah ulasan mengenai 10 teknik kutukan terkuat di serial Jujutsu Kaisen. Teknik kutukan Bugi-Ugi pemilik Aoi Todo. Teknik bawaan yang dimiliki Todo ini memiliki kemampuan yang sangat unik. Dengan hanya bertepuk tangan, Todo seketika dapat menukarkan posisinya dengan berbagai macam objek. Dari mulai bertukar posisi dengan manusia, mayat, atau bahkan benda mati yang memiliki energi kutukan. Meski teknik Bugi-Ugi terbilang simpel, tapi teknik ini sangatlah multifungsi. Karena dengan tekniknya ini, si pengguna akan mampu menciptakan sebuah peluang untuk bisa melayangkan serangan, seperti yang pernah diperlihatkan ketika Todo berganti posisi dengan Yuji pada saat melawan Hanami. Serangan kombinasinya tersebut seketika membuat Hanami kebingungan dan langsung terkena hantaman dari Todo. Selain itu, di samping kekuatan Bugi-Ugi yang dimilikinya, Todo juga mampu memanipulasi energi kutukannya sendiri, yang mana hal itu dia gunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik baik dari segi pertahanan maupun dari segi serangan. Dan dengan memadukan teknik Bugi-Ugi serta kekuatan fisiknya yang luar biasa, Todo akan bisa memaksimalkan berbagai macam tipe pertarungan. Mau itu jarak dekat, menengah, ataupun jarak jauh, Todo dapat berpindah tempat untuk mendekati lawan guna melayangkan serangan fatal. Teknik kutukan Jugon pemilik Toge Inumaki. Teknik kutukan Jugon merupakan teknik warisan keluarga Inumaki, yang mana membuat sang pengguna akan memiliki tanda segel ular dan taring pada lidah dan di kedua sisi mulutnya.
Dengan teknik kutukan ini, apapun kata yang diucap oleh Inumaki semuanya akan mengandung energi kutukan, di mana efeknya akan berdampak pada siapapun, mau itu musuh, teman, atau bahkan keluarganya sendiri. Maka dari itu, selama dirinya berada untuk menjaga orang-orang terdekat agar tidak terkena kutukannya, Inumaki hanya akan memakai kata isyarat untuk berkomunikasi dengan mereka. Seperti contohnya kata shake-shake yang berarti setuju, kata takana yang mewakili kata gugup atau khawatir, kata konbu yang digunakan sebagai kalimat sapaan, serta masih ada beberapa lainnya. Di samping itu, ada juga kata kutukan yang sering Inumaki gunakan ketika menghadapi pertarungan, yang mana efek kutukannya ini sangatlah beragam tergantung seberapa kuat kata kutukan yang dia lontarkan. Dan berikut adalah daftar kata kutukan Inumaki yang sejauh ini pernah diperlihatkan di dalam pertarungan. Di antaranya yaitu Explode, biasanya digunakan untuk memusnahkan gerombolan kutukan lemah, karena kata kutukan ini memiliki daya ledak yang luas. Get Twist, ini membuat musuh terpelintir dengan sangat kuat dan sering dipakai untuk melawan kutukan tingkat 2. Get Crush, kata kutukan ini mirip dengan Explode, namun memiliki daya ledak yang lebih tinggi. Karena itu, kata kutukan ini akan dia gunakan untuk memusnahkan kutukan tingkat 2. Crumble Away, dengan cara meningkatkan gaya gravitasi, setiap orang yang berada di area jangkauan, mereka akan langsung jatuh hingga sampai membentur tanah. Stop, sesuai dengan artinya, apapun yang Inumaki tandai, seketika pergerakan mereka akan berhenti walau masih melayang di udara. Sleep, kutukan ini hampir sama dengan stop, namun bedanya di sini si target tidak hanya berhenti, melainkan kesadarannya pun juga akan ikut hilang. Return, kata ini dipakai untuk mengembalikan sesuatu secara paksa ke tempat asalnya berada. Run away, kata terkutuk ini bisa dipakai untuk menyelamatkan rekan dari serangan musuh. Mereka yang mendengar kata kutukan ini secara otomatis akan langsung berlari menghindari serangan. Blast away, ini merupakan kata kutukan dengan daya rusak yang sangat fatal, karena kata tersebut dapat menciptakan ledakan di dalam otak musuh. Saking kuatnya kutukan ini, tenggorokan si pengguna akan mengalami luka parah bahkan sampai mengeluarkan darah. Teknik kutukan Jugai pemilik Masamichi Yaga. Diketahui teknik kutukan Jugai merupakan teknik kutukan bawaan yang hanya dimiliki oleh Yaga. Kemampuannya adalah mampu memberikan nyawa terhadap boneka ataupun mayat. Setiap boneka atau mayat yang telah diberikan nyawa, nantinya mereka akan memiliki tingkat kesadaran dan keunikannya masing-masing. Ada yang sengaja diciptakan untuk media pelatihan dan ada juga yang diciptakan khusus untuk bertarung. Karya-karya boneka dan mayat terkutuk tersebut diantaranya yaitu: pertama, Tsukamoto. Ini berupa bentuk boneka beruang dengan mengenakan sarung tinju yang memang sengaja diciptakan untuk membantu pelatihan agar seseorang bisa mengeluarkan energi kutukannya secara konstan. Kedua, Katy. Boneka ini merupakan monster kecil yang mampu memantul-mantul ke dinding dengan sangat cepat dan kuat. Karena itu, boneka ini sering dipakai untuk melatih kecepatan dan ketahanan seseorang. Ketiga, Takeru. Tercipta dari mayat berbentuk anjing, Takeru merupakan mayat terkutuk yang sengaja diciptakan Yaga untuk mengenang sosok keponakannya, di mana proses penciptaannya ini menggunakan unsur memori dari keponakannya tersebut. Keempat, mayat panda. Ini merupakan sebuah mahakarya dari Yaga yang memiliki emosi bahkan bisa tumbuh layaknya makhluk hidup. Saking istimewanya mayat panda ini, dalam penciptaannya, panda dibekali 3 inti jiwa di dalam dirinya. Seperti jiwanya sendiri yang bisa menjaga keseimbangan, jiwa kakak perempuannya yang begitu pemalu, serta jiwa kakak laki-lakinya yang berwujud gorila dan memiliki keterampilan bertarung. Jugai, ningyou da. Watashi no noroi ga komotte iru wa ne.
teknik kutukan Kirai Sojutsu pemilik Kokichi Muta. Teknik ini merupakan teknik bawaan yang didapatkan Muta sejak lahir, di mana dengan tekniknya ini, Muta mampu membuat dan mengendalikan berbagai macam boneka, dari mulai boneka yang diciptakan untuk berkomunikasi, bahkan sampai boneka robot yang diciptakan untuk bertarung. Dengan cara memberikan energi kutukan terhadap boneka yang dia ciptakan, secara otomatis Muta dapat mengendalikan boneka tersebut sesuka hati. Mau dari jarak dekat ataupun jarak jauh, Muta mampu mengontrol dan menjadikan bonekanya sebagai media penyimpanan energi milik Muta. Semua boneka yang telah berhasil dia ciptakan ini memang sengaja dibuat untuk menutupi kekurangan fisiknya yang tidak sempurna. Muta yang awalnya tidak bisa bepergian saat ini dapat dengan bebas mengetahui dunia luar lewat boneka yang dia kendalikan. Dan berikut adalah boneka-boneka hasil karya dari Muta, di antaranya. Pertama, Mekamaru. Boneka robot ini adalah salah satu mahakarya dari Muta yang memiliki bentuk menyerupai manusia. Dia juga dilengkapi berbagai senjata yang dapat diluncurkan kapanpun dia mau. Teknik atau kemampuan yang dimiliki Mekamaru diantaranya yaitu Sodo Opushon. Teknik ini membuat tangan Mekamaru semakin besar dengan kuku runcing yang memanjang dan siap digunakan untuk mencabik-cabik lawan. Urotora Supin ini merupakan gerakan tangan berputar layaknya bor yang dapat menghasilkan pukulan dengan daya hancur lebih kuat. Urotora Shirudo mampu memunculkan duri di tangan kanannya yang dapat dia jadikan sebagai tameng guna menahan serangan lawan. Busuto On membuat siku Mekamaru bisa mengeluarkan semburan api yang dapat memperkuat serangan pukulannya. Urotora Kianon, dengan tekniknya ini, Mekamaru mampu mengeluarkan laser dari tangan yang tentunya akan memberikan efek kehancuran bagi lawan. Modo Arubatorosu ini adalah suatu teknik di mana Mekamaru akan mampu mengeluarkan meriam dari dalam mulut yang siap dia gunakan untuk menembakkan laser. Arutimeto Kianon ini merupakan teknik lanjutan dari teknik sebelumnya. Di sini Mekamaru akan dapat mengeluarkan sinar laser dari mulut dengan daya ledak yang sangat tinggi. Kedua, mode Absolute Mekamaru. Tahap lanjutan dari robot Mekamaru ini adalah robot petarung yang bisa digunakan sebagai media penyimpanan energi terkutuk milik Muta. Beberapa teknik yang dimiliki Absolute Mekamaru diantaranya Urotora Kianon mampu mengeluarkan energi kutukan dari salah satu tangan yang dapat diluncurkan layaknya sinar laser penghancur. Mirakuru Kianon sama seperti Urotora, namun kali ini dia menggunakan kedua tangan untuk menghasilkan energi kutukan yang jauh lebih besar. Bijon Biora, dengan tekniknya ini si pengguna mampu mengeluarkan 5 bola energi terkutuk, yang mana kemudian bola-bola tersebut akan mengejar musuh dan dapat meledak ketika mengenai sesuatu. Ketiga, boneka komunikasi. Berbeda dari dua robot sebelumnya yang bisa digunakan untuk bertempur, boneka satu ini merupakan boneka layaknya telepon yang bisa membuat Muta berkomunikasi dengan temannya. Teknik kutukan Jurei Sojutsu pemilik Suguru Geto. Teknik satu ini adalah teknik kutukan bawaan dari Suguru Geto yang membuat si pengguna akan mampu menyerap, memanipulasi, serta mengendalikan roh terkutuk. Dengan menggunakan teknik ini, Geto dapat menyerap roh dari beberapa kalangan, dari mulai kalangan roh gelandangan bahkan sampai roh tingkat khusus milik orang lain. Roh terkutuk yang diserap oleh Geto nantinya akan tersimpan di dalam bola hitam, di mana energi kutukan yang telah dia serap ini akan dapat Geto gunakan setelah menelan bola hitam tersebut. Dan efek yang dihasilkan akan muncul beberapa roh terkutuk yang dapat dia manipulasi. Mau itu roh terkutuk lemah ataupun roh terkutuk yang setingkat dengan Geto, semuanya tergantung dari seberapa banyak roh terkutuk yang dia serap. Berikut adalah daftar roh terkutuk manipulasi yang sampai sejauh ini pernah ditunjukkan oleh Geto. Di antaranya yaitu: pertama, roh kutukan berbentuk cacing raksasa. Ini digunakan Geto untuk menyerang dan melahap roh kutukan lain. Kedua, roh kutukan berwujud seperti ikan pari. Roh ini memiliki ukuran besar yang mampu membawa terbang si target. Ketiga, roh kutukan berbentuk jamur yang memiliki beberapa kepala. Biasanya digunakan untuk menjebak dan menangkap musuh.
Keempat, roh kutukan dengan bentuk menyerupai kambing. Roh ini dapat digunakan layaknya kursi roda yang dapat mengangkat dan membantu bepergian tanpa harus berjalan sendiri. Kelima, roh kutukan berwujud dua kutukan kecil bermata tunggal. Biasanya sering digunakan Geto untuk memancing lawan. Keenam, Koryu memiliki bentuk naga berukuran sangat besar. Roh ini digunakan Geto untuk membantu menyerang lawan. Ketujuh, Kuchisake Onna, roh pendendam dari legenda yokai ini, sering membawa gunting dan siap untuk mencabik-cabik lawan. Kedelapan, Gokunoban Uzumaki, ini merupakan roh gabungan dari semua roh terkutuk yang diserap oleh Geto. Berbeda dengan roh sebelumnya, roh ini dapat diluncurkan layaknya serangan bola meriam dengan daya hancur yang sangat kuat. Teknik kutukan Mui Tenpen pemilik Mahito. Teknik bawaan yang dimiliki Mahito ini terbilang sangat multifungsi. Kekuatannya adalah mampu membentuk ulang kembali jiwa. Dia bisa membentuk ulang tubuhnya sendiri, merubah tubuh orang lain, mengubah bagian tubuh menjadi senjata, dan berbagai kemungkinan transformasi lainnya yang tidak terbatas. Diperlihatkan pada anime episode 10, Mahito berkata, jiwa akan selalu ada sebelum tubuh tercipta, maka dari itu tubuh akan menyesuaikan bentuk jiwa seseorang. Dari pernyataan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa selama ini Mahito dapat merubah bentuk tubuh sesuka hati dengan cara merubah bentuk jiwanya sendiri. Selama jiwanya utuh, mau terluka separah apapun, Mahito akan tetap bisa mengembalikan wujud asalnya. Dan tidak cuma itu, kemampuannya ini juga bisa diaplikasikan pada orang lain. Dengan cara menyentuh tubuh seseorang, Mahito akan dapat mengubah bentuk jiwa dari tubuh si target, yang mana hal ini bertujuan untuk melumpuhkan lawan atau bisa dijadikan sebagai sekutu demi menciptakan bentuk lainnya. Berikut adalah beberapa teknik yang pernah diperlihatkan Mahito, di antaranya. Pertama, Tajukon merupakan teknik dengan gerakan menggenggam beberapa jiwa, berguna untuk menggabungkan dan menciptakan jiwa baru sebagai bahan teknik selanjutnya. Kedua, Batai, ini adalah lanjutan dari teknik Tajukon. Setelah penggabungan jiwa, maka akan tercipta jiwa baru yang berbentuk seperti cacing dan bisa digunakan untuk menyerang lawan. Ketiga, Kikon Isaitai, dengan teknik ini, Mahito akan mampu menggabungkan beberapa jiwa guna menciptakan jiwa yang baru. Jiwa ini berwujud seperti manusia dan memiliki serangan pukulan yang berdampak ledakan. Keempat, Hensetsu Sokuraitai, ini adalah sebuah teknik yang dapat membuat tubuh Mahito berevolusi. Wujudnya seketika berubah menjadi lebih kekar disertai kekuatan fisiknya yang bertambah kuat. Mui Tenpen. Teknik kutukan Tokusa no Kage Bojutsu, pemilik Megumi Fushiguro. Ini adalah teknik kutukan warisan dari salah satu klan terkuat yaitu klan Zenin. Dengan teknik kutukannya ini, Megumi akan mampu memanggil 10 Shikigami lewat bayangan yang dihasilkan. Setiap Shikigami yang berhasil diciptakan memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing. Ada yang digunakan untuk melacak energi kutukan, digunakan untuk bertarung, dan ada juga yang digunakan untuk membantu meloloskan diri. Berikut adalah 10 Shikigami yang berhasil diciptakan Megumi sejauh ini, di antaranya Gyokuken menghasilkan anjing berwarna hitam dan anjing berwarna putih, yang mana kedua anjing ini akan dia gunakan untuk melacak energi lawan dan membantunya guna menyerang lawan. Gyokuken Kon merupakan Shikigami anjing yang mampu berlari dengan cepat untuk mengejar musuhnya dan juga memiliki cakaran kuat sampai bisa melukai musuh tingkat spesial. Nue, Shikigami berbentuk seperti burung hantu ini, sering digunakan untuk membantu pertarungan di udara ataupun membantu terbang melarikan diri. Orochi merupakan Shikigami ular yang biasa dipakai Megumi untuk mencengkram dan mengunci lawan agar tidak bisa bergerak atau kabur. Gama atau bisa disebut katak, dia memiliki lidah panjang yang bisa digunakan untuk menjerat dan melilit lawan.
Seitei Shirazu merupakan perpaduan dari Gamma dan Nue. Dia adalah katak bersayap yang juga bisa membantu si pengguna agar bisa lebih lincah dalam bergerak. Banshou, Shikigami berbentuk gajah ini, mampu menyerang musuh dengan menggunakan serangan air yang dikeluarkan dari belalainya. Datou, ini adalah Shikigami berwujud kelinci dengan jumlahnya yang sangat banyak, biasanya digunakan untuk mengecoh lawan dan membantu si pengguna untuk melarikan diri. Ikai Shinsho Makora, Shikigami dengan bentuk setengah manusia dan setengah monster ini merupakan Shikigami terkuat di antara milik Megumi, karena memang dia memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan serangan lawan. Kongo An-Eitei ini merupakan teknik tertinggi dari semua teknik milik Megumi, atau bisa disebut dengan Domain Expansion. Kekuatannya adalah mampu menciptakan beberapa Shikigami sekaligus dari bayangan yang menutupi area pertarungan. Teknik kutukan Toshajuhu, pemilik Naobito Zenin. Nama lain dari teknik kutukan Toshajuhu adalah sihir proyeksi. Kekuatannya yaitu mampu memprediksi gerakan lawan dan akan meningkatkan kecepatan gerak si pengguna. Jadi ketika Naobito mengaktifkan teknik ini, dia akan dapat memprediksi 1 detik gerakan lawan menjadi 24 prediksi gerakan. Prediksi gerakan tersebut akan ditampilkan ke dalam 24 frame gambar yang harus diikuti gerakannya oleh si target. Karena jika tidak, maka si target akan terdiam dan membeku di dalam salah satu frame gambar yang dia langgar. Kondisi ini tentunya membuat target akan terjebak selama 1 detik di dalam frame tersebut, yang mana hal ini pun kemudian akan dimanfaatkan Naobito untuk menyerang target menggunakan kecepatan geraknya yang telah meningkat. Maka dari itu, dengan serangkaian serangan tersebut membuat Naobito seolah dapat melampaui gerakan lawan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah lawan terdiam membeku hingga akhirnya Naobito melayangkan serangan balik. Jadi tidak heran, selain Gojo Satoru, Naobito juga dijuluki sebagai penyihir tercepat. Karena dengan 1 detik saja sudah cukup bagi Naobito untuk menumbangkan lawannya. Teknik kutukan Roh Rika, pemilik Yuta Okotsu. Kutukan Roh Rika merupakan bentuk kutukan yang didapatkan Yuta selepas mengutuk kematian kekasihnya bernama Rika. Dengan memanfaatkan warisan kutukan pendendam dari keluarganya yaitu Michizame Sugawara, secara seketika Yuta mampu mengontrol dan mengendalikan Roh Rika sesuka hati. Sepanjang yang diperlihatkan dalam cerita, kemampuan Roh Rika ini sangatlah multifungsi, bisa digunakan untuk menyimpan energi kutukan, alat terkutuk, atau bahkan teknik salinan kutukan orang lain yang dapat digunakan. Lewat cincin yang terhubung dengan Roh Rika, secara otomatis Yuta akan mampu mengakses penuh semua kekuatan yang tersimpan di dalam Roh Rika. Seperti energi kutukan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik Yuta, berbagai senjata terkutuk yang dapat digunakan untuk bertarung, dan juga energi kutukan yang dapat meningkatkan daya serang senjata tersebut. Di samping itu, selama Yuta masih terhubung dengan Roh Rika, Yuta juga mampu menyalin teknik kutukan orang lain yang pernah dia lihat. Bahkan meski itu adalah teknik warisan, Yuta dapat meniru tekniknya dengan bebas tanpa ada syarat sama sekali. Beberapa teknik yang pernah dia copy, diantaranya teknik Jugon milik Inumaki yang dapat mengeluarkan energi kutukan pada kata yang diucap, teknik Shikigami milik Druth yang dapat digunakan untuk menyerang lawan, dan juga teknik manipulasi langit milik Takako yang dapat mengubah langit menjadi permukaan nyata. Dari semua kemampuan yang telah dijelaskan, kemampuan menyalin teknik kutukan milik orang lain inilah yang membuat Yuta sangat berpotensi untuk bisa melampaui orang lain. Karena dengan variasi teknik yang dia miliki, Yuta tentu akan jauh lebih mudah untuk dapat mengalahkan lawan. Teknik kutukan Mukagen, pemilik Gojo Satoru.
Teknik ini merupakan teknik warisan dari keluarga Gojo, di mana keluarga ini merupakan keturunan keluarga legendaris terkemuka dari sejak zaman dulu. Dengan berbekal teknik warisan bernama Mukagen alias Limitless, di sini Gojo Satoru akan mampu memanipulasi ruang dimensi yang dapat dia kendalikan. Ruangan ini memiliki jarak tak terbatas yang mana menghasilkan teknik bernama Mugen alias Infinity. Dan pada dasarnya, teknik Mugen atau Infinity ini sebenarnya adalah bentuk netral dari teknik kutukan Mukagen. Teknik ini akan selalu aktif dan membuat gerakan apapun di sekitar menjadi sangat lambat. Yang mana hal ini tentunya akan sangat menguntungkan Gojo untuk dapat menghindari serangan lawan. Selain itu, dijelaskan ada 3 varian teknik kutukan Mukagen atau Limitless yang bisa dikembangkan oleh Gojo Satoru. Pertama, Limitless Blue. Layaknya sebuah black hole yang dapat menarik material apapun, Gojo dapat menciptakan medan magnet di tangan yang memiliki daya tarik tergantung energi kutukan yang dikeluarkan. Ketika teknik ini digunakan secara maksimum, maka Gojo dapat memindahkan medan magnet tersebut sesuka hati. Dia bisa menjadikan dinding atau benda padat lainnya sebagai medan magnet guna menarik dan membanting-banting lawan. Kedua, Limitless Red. Ini adalah kebalikan dari teknik Limitless Blue. Teknik ini memiliki sifat penolakan yang dapat menyingkirkan material apapun. Mau itu benda mati atau benda hidup sekalipun, mereka akan langsung terpental dari si pengguna. Ketiga, Limitless Purple. Teknik ini merupakan teknik penggabungan dari Limitless Red dan Limitless Blue, atau biasa disebut dengan energi positif dan energi negatif, di mana nantinya akan tercipta satu teknik baru bernama Limitless Purple. Teknik ini mampu menghasilkan bola berwarna ungu yang dapat Gojo lemparkan guna menghapus segala bentuk material apapun. Dari semua teknik Gojo yang telah disampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa teknik kutukan Mukagen dirasa memiliki keunggulan dalam hal pertahanan dan penyerangan. Dari segi pertahanan, dengan cara mengkombinasikan teknik Mukagen dan Mugen, Gojo dapat dengan mudah untuk menghindari berbagai macam serangan lawan. Sementara dari segi penyerangan, dengan 3 varian teknik Mukagen, Gojo mampu memaksimalkan berbagai tipe pertarungan. Mau itu jarak dekat, menengah, ataupun jarak jauh, Gojo dapat menumbangkan lawan tanpa harus menyentuhnya. Maka dari itu, tidak heran jika Gojo Satoru disebut-sebut sebagai penyihir yang paling ditakuti lawan dan paling diandalkan oleh sekutunya. Jutsushiki Junten, Ao. Jutsushiki Hanten, Aka. Murasaki. Well teman-teman, itulah 10 teknik kutukan dasar terkuat yang didapat dari teknik bawaan dan warisan di serial Jujutsu Kaisen. Dikarenakan mangganya masih terus berlanjut, ada kemungkinan akan ada banyak lagi teknik-teknik baru yang keluar dan mungkin akan lebih kuat. Menurut kalian, di antara 10 tadi, teknik manakah yang paling terkuat? Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.